Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun ittaqullah usikum wa nafsi awalan bitaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumu'ah rahimakumullah. Melalui mimbar ini saya mengingatkan pada diri saya dan tidak lupa mengajak kepada para jamaah Jum'ah semuanya untuk kita selalu berusaha meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dengan sungguh-sungguh, karena dengan bekal takwa inilah kita akan memperoleh keselamatan dan kebahagiaan yang hakiki di dunia dan di akhirat. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Kita mestinya sangat bersyukur karena di dalam setiap Jumat, di dalam satu pekan sekali, kita melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu ibadah Jumat sebagaimana siang hari ini. Di mana di dalam setiap ibadah Jumat ada khutbah Jumat, yang di dalam khutbah Jumat itu ada salah satu rukun yang tidak boleh ditinggalkan oleh khatib, yaitu terkait dengan pesan takwa. Pesan takwa ini sesungguhnya adalah untuk mengingatkan kita, untuk mengecas kembali kita agar kita memenuhi hak-hak yang ada pada diri kita dalam arti dimensi ruhani. Karena kita tahu Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluknya yang bernama manusia. Ini ada dua dimensi sebagaimana ditegaskan dalam firman-Nya di dalam surah Al-Hijr ayat 29. Allah berfirman, fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faq'u lahu sajidin. Maka apabila telah aku sempurnakan dia, kemudian aku tiupkan di dalam dirinya, yaitu dari sebagian dari ruhku, faq'u lahu sajidin. Maka dari ayat ini bisa kita ambil bahwa kita manusia tercipta dari dua hal. Yang pertama adalah aspek jasmani, yaitu fisik kita, sebagaimana firman-Nya fa idza sawaituhu. Lalu di dalam tubuh kita ini kemudian ditiupkan oleh Allah sebagian dari ruhnya, yaitu wa nafakhtu fihi mir ruhi. Maka di dalam tubuh kita ada aspek yang bernama ruhani. Perpaduan antara jasmani dan ruhani ini kemudian memunculkan yang namanya an-nafas, atau yang dalam bahasa Indonesia disebut dengan jiwa. An-nafas ini, jika dorongan nafas atau dorongan jiwa ini lalu tidak kita arahkan ke arah yang baik sesuai dengan bimbingan wahyu Allah, maka nafas itu hanya sampai pada derajat yang disebut dengan nafas yang ammarah bisu, sehingga jiwa kita selalu membisikkan dan selalu memerintahkan kepada hal-hal yang buruk. Maka sebagaimana di awal juz 13, yaitu ungkapan Nabi Yusuf alaihi salam, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratum bisu'i illa ma rahima rabbi. Maka disinilah kemudian nafas yang ammarah bisu harus selalu kita openi, harus selalu bagaimana kita mendidik nafas itu sehingga nafas itu meningkat menjadi an-nafsul lawwamah. An-nafsul lawwamah
Sebagaimana dalam surah Al-Qiyamah, la uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Maka an-nafsul lawwamah adalah nafas atau jiwa yang mencaci dirinya sendiri. Artinya, jika ada orang yang ketika melakukan kebaikan lalu dia menyesal telah melakukan kebaikan, maka an-nafsul lawwamah ini tidak akan meningkat dan dia justru akan turun menjadi an-nafsu yang ammarah bisu. Tetapi ketika ada seseorang yang melakukan kesalahan atau melakukan satu maksiat walaupun itu kecil, lalu kemudian dia mencela dirinya dan menyesal atas perbuatan buruknya atau maksiatnya itu, maka an-nafsul lawwamah ini harus terus diasah untuk kemudian naik statusnya menjadi an-nafsul mutmainnah. Ketika seseorang sampai pada an-nafsul mutmainnah, nanti ketika kembali kepada Allah dipanggil dengan panggilan yang mesra, yaitu ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Sehingga ketika kita melakukan ibadah-ibadah, termasuk diantaranya ibadah Jumat, sholat yang kita lakukan, zikir kepada Allah, ini sesungguhnya adalah untuk memenuhi jiwa kita. Karena kalau itu tidak kita lakukan dengan serius, maka kita hanya pada tataran an-nafs yang ammarah bisu atau mentok pada an-nafsul lawwamah dan sulit untuk mencapai an-nafsul mutmainnah. Maka disinilah tugas kita meningkatkan ketakwaan ini sesungguhnya adalah bagaimana membersihkan jiwa kita. Itulah sebagaimana dalam firman-Nya, qad aflaha man wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha qad aflaha man zakkaha. Jadi dimulai dari wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Demi jiwa dan apa yang kami hembuskan di dalam jiwa itu. Wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka kami ilhamkan, Allah mengilhamkan kepada jiwa itu, yaitu potensi fujur, yaitu potensi negatif, dan juga sekaligus potensi positif, yaitu wa taqwaha. Maka disinilah kemudian Allah menyatakan, sungguh beruntung orang yang membersihkan jiwanya, dan sungguh rugi orang yang mengotori jiwanya. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Inilah sesungguhnya bagaimana kita melakukan aneka kebajikan yang dalam arti prestasi ketakwaan itu tidak lain adalah untuk menyucikan jiwa yang telah dianugerahkan Allah kepada kita semua sebagai manusia. Maka mudah-mudahan ketika kita serius dalam melakukan ibadah-ibadah mahdoh dan juga ibadah-ibadah ghairu mahdoh, maka disinilah ada peningkatan, bukan hanya an-nafs yang ammarah bisu, tapi meningkat ke an-nafsul lawwamah, bahkan meningkat ke an-nafsul mutmainnah. Dan mudah-mudahan ketika kelak kita dipanggil oleh Allah, kita dalam keadaan husnul khatimah dan dipanggil dengan panggilan yang hangat dan mesra, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Mudah-mudahan Allah selalu membimbing langkah kita sehingga kita selalu berada di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu subhanahu yaqul wa biqaulihi yahtadil muhtadun. Man 'amila shalihan falinafsihi wa man asaa fa'alaiha wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu ta'ala jawadun karimun barrur raufur rahim. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. الحمد لله رب العالمين الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن على منهجهم سار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز من اتقى. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته وقال عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية أصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.